Karena Bapak Ibu sekalian, ini penting untuk kita ketahui juga adalah bahwa ketika khilafah runtuh dulu tahun 1924, sesungguhnya reaksi umat pada waktu itu luar biasa. Itu ada demo besar di Kairo, ada demo besar di Turki sendiri, kemudian ada di sejumlah negeri-negeri Muslim, termasuk di Indonesia. Pada waktu itu segera Hocokromonato itu mengumpulkan para tokoh. Itu runtuhkan bulan Maret ya, Maret 1924. Satu dua bulan kemudian itu mereka berkumpul dan bahkan kemudian bersepakat mendirikan atau membentuk komite khilafat itu. Yang ini kemudian dibicarakan secara lebih serius di dalam Kongres Umat Islam di Garut pada Oktober 1924. Hadir 500 tokoh dari lebih 30 organisasi, diantaranya Muhammadiyah, Al-Irsyad, Syarikat Islam. NU belum ada karena ini 1924. Khusus apa kongres itu diadakan? Merespon runtuhnya khilafah. Dalam kongres itu yang dipimpin oleh Kiai Haji Agus Salim disepakati bahwa umat Islam Indonesia harus memberi perhatian pada masalah ini. Karena kata mereka, sistem pemerintahan Islam khilafah harus tetap ada. Ini Kongres Umat Islam Oktober 1924 di Garut ya. Nah kemudian langkah mereka tidak berhenti sampai di situ, berlanjut pada Kongres Al-Islam luar biasa pada Desember 1924. Jadi Kongres umat Islam itu, kalau kita sekarang ini menyelenggarakan itu 5 tahun sekali, ini baru ketemu Oktober, Desember ketemu lagi di Surabaya, dihadiri oleh para tokoh dari lebih 68 organisasi Islam. Ada 3 putusan yang diambil dari kongres ini. Pertama, wajib hukumnya terlibat dalam perjuangan. Ini keputusan kongres luar biasa Surabaya 1924. Kedua, disepakati akan terus didirikan komite khilafat di seluruh, waktu itu istilahnya Hindia Timur atau Indonesia. Jadi bukan hanya di pusat tapi di daerah-daerah. Ketiga, diputuskan akan mengirimkan 3 orang utusan sebagai wakil umat Islam di Indonesia ke kongres khilafat di Kairo yang waktu itu akan diadakan ya dengan 6 butir mandat yang telah disepakati. 3 wakil itu siapa? Yang pertama Suryo Pranoto dari Syarikat Islam, Haji Fahrudin dari Muhammadiyah, dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dari kalangan tradisi yang kemudian dia menjadi salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Tapi kongres itu tidak jadi dilaksanakan karena keburu diketahui oleh Inggris dan kemudian dibatalkan. Nah, hadirin sekalian, itulah saya menceritakan ini untuk kita mencoba mencari tahu seperti apa sih sebenarnya respon umat Islam khususnya di Indonesia terhadap runtuhnya khilafah. Ternyata kan luar biasa. Jadi kalau sekarang kita ini ada yang mengatakan cerewet banget soal khilafah gitu ya. Cerewet gitu soal khilafah itu. Itu sebenarnya meneruskan tradisi moyang kita, mbah-mbah kita. Ada yang mengatakan itu ahistoris. Justru kita ini yang sangat historical gitu, karena mengikuti apa yang dulu disepakati. Jadi kalau mereka sekarang ini melarang-larang, mencela, menghalang-halangi, itu yang ahistoris. Itu yang harus kita katakan gitu. Jadi di situ pentingnya kita juga memahami sejarah.